teman Kristen bahwa Al-Quran juga pada saat zaman Utsman itu ada sebagian mushaf yang dibakar. Jadi pada saat itu Al-Quran itu kan ada kiroat, ada dialeknya, ada cara membacanya. Nah, Al-Qurannya tetap sama, tapi kiroat orang itu berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Contoh kalau saya di daerah Arab kan banyak suku juga. Jadi mereka itu ada yang tidak bisa melafazkan R atau cadel atau bagaimana. Ada yang memang secara dialek di suatu tempat itu mereka tidak bisa mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran. Contoh kayak wadduha, ada di suku tertentu yang nggak bisa menyebutkan ha, jadi wadduhe. Nah, dari berbanyak kiroat dan dialek itu, akhirnya mereka membuat kayak Al-Quran yang menurut dialek mereka sendiri. Akhirnya pada zaman Utsman dikumpulkan Al-Quran ini lalu dibakar, lalu dibuatlah, kan yang masyhur itu ada 10 ada 10 kiroat, ada 7, sorry, ada 7 kiroat kalau nggak salah. 10. Jadi bukan bukan isi 10, Qurannya. 10. Benar. Sorry, Bang Ziro mungkin bisa ditambahkan. Ulama Iran kelengkapan Ibnu Syiah Basri membenci. Ya udah 10. Intinya 10 ya? ada 10 kiroat dan ya ada 10 kiroat. Dan kenapa? Sebenarnya kodifikasinya itu bukan di zaman Utsman ya, tapi di zamannya Abu Bakar. Seperti itu, dan dilanjutkan sehingga nyampe ke zamannya Sayyidina Utsman itu selesai semuanya dan dibukukan seperti itu. Dan satu Al-Qur'an yang sudah dibukukan itu yang menurut Sayyidina Utsman sudah mencakup semuanya, maka itu yang disebar seperti itu. Jadi yang dikumpulkan itu, yang dibakar itu ada seperti tadi yang diceritakan oleh Helrumi seperti itu. Karena perbedaan dari segi lahjat itu sendiri. Nah, dalam Islam itu ada pembelajaran masalah kiroat itu. Di negara ini itu pakai kiroat ini, di negara ini pakai kiroat ini. Seperti itu. Tapi Al-Qur'annya tetap satu, seperti itu. Ya, intinya kan tetap satu dan sama dan tidak ada perbedaan bahasa. Hanya pelafalan seperti itu loh. Nah, ketika di agama lain itu banyak sekali. Jadi nanti wah ini yang benar kitab yang mana lah. Ajarannya itu menjadi ambigu seperti itu. Kalau di kita pedomannya satu Al-Qur'an kan menjadi mantap. Jadi banyak akhirnya semua umat Islam menjadi titik satunya adalah Al-Qur'an seperti itu. Cukup saya. Oke, waktunya tersisa 1 menit lagi. Iya, dan masalah apa ya, mungkin ada perbedaan kayak ada Ahlus Sunnah juga, ada Wahabiyah juga, itu kan tergantung dari cara mereka memahami isi Al-Qur'an gitu. Tafsir aja kan ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain dan lain sebagainya, ada mazhab juga, ada 4 imam mazhab. Contoh kecil misalkan perbedaan dalam Islam itu sendiri, misalkan Rasulullah itu pada awalnya nggak baca doa kunut, lalu ada peristiwa besar saat itu, ada peristiwa besar yang akhirnya Rasulullah kunut. Lalu selama beberapa hari Rasulullah nggak kunut lagi. Nah, di situ ada perbedaan dalam pendapat bahwa berarti yang awalnya nggak kunut, berarti memang awalnya nggak kunut, berarti ngambil yang pemahaman berarti kita nggak usah kunut deh. Ada lagi yang kunut karena mengatakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah walaupun sekali itu sunnahnya sampai hari kiamat, walaupun sekali hidup, tapi hukum sunnahnya tetap kiamat. Ada yang menjalankan berarti nggak apa-apa. Ada yang mengambil di tengah-tengah kayak Imam Ahmad bin Hambal katanya kunut nazilah jadinya. Oke, sudah selesai. Waktu Anda sudah cukup 15 menit. Terima kasih untuk semua pemaparan dan argumentasi. Kini saatnya sesi dari Trinitas. Tapi sebelum itu, karena saya juga dari Trinitas, saya ingin cuma menjawab sedikit aja, mungkin 1 menit saja terkait dengan Melkisedek. Jadi Melkisedek itu dikatakan tak berbapa dan tak beribu, bukan berarti dia datang begitu saja seperti Yesus. Tetapi karena dia identitas dari ayah dan ibunya tidak diketahui, tapi dia bisa diangkat menjadi imam dan sukunya tidak diketahui jelas dari mana. Dan keimaman Melkisedek yang sukunya bukan dari suku Lewi bisa menjadi imam dan identitasnya nggak jelas. Begitu juga diberlakukan dalam pengimaman Yesus Kristus. Nah, karena Yesus Kristus itu dari Yehuda, tapi ia bisa menjadi seorang imam karena dia itu bukan dari suku Lewi. Nah, jadi bukan berarti sama secara tertulis untuk Yesus Kristus ya. Mungkin kepada yang lain. Mantap, moderator. Aku. Jawaban dari siapa moderator? Denias. Bang David bisa nggak matiin ini dulu? Aku ada yang mau tunjukin sebentar. Oke. Gini, kawan-kawan tadi sempat membahas tentang 20 sifat Allah. Wujud, kidam, bako, mukolafatul lil hawaditsi, ya gitu kan? Dan itu juga menjadi perdebatan dari kalangan Wahabi dan Salafi. Mengapa saya angkat ini?
sama kalangan Wanasabelian yang mengkritik Trinitas, kiranya ini bisa menjadi pembelajaran kawan-kawan bagaimana memahami perdebatan antara pemahaman antara Islam dalam tubuh dunia Islam, perdebatan dalam dunia Kristen, dalam tubuhnya Kristen. Kenapa saya memilih Trinitas? Karena saya tahu Trinitas adalah ajaran yang sudah sejak awal. Oneness baru ada sejak abad belakangan. Ya, katakan salaf dan kolaf lah kalau dalam istilah Islam. Tadi ada yang menyinggung tentang Al-Quran ya, Alkitab. Alkitab itu memiliki King James Version, NIV, dan banyak sekali. Coba, pernah nggak kalian membaca Al-Quran muhsinkan? Kalian bandingkan surah ini, surah An-Naba ayat 33. Kenapa kata di situ kawaiba diterjemahkan artinya payudara berisi. Tapi dalam versi Indonesia Departemen Agama tidak ada. Artinya apa? Terjemahan dan teks asli tetap sama, gereja juga sama. Tapi terjemahan dalam Al-Quran itu banyak. Mushinkan menerjemahkan full young bridge atau payudara berisi. Tapi dalam Al-Quran Departemen Agama tidak ada. Itu sudah ada dalam aplikasi bahasa Inggris yang menyebutkan surah An-Naba ayat 33 berbeda terjemahannya. Nah, jadi jangan menyerang terjemahan. Yang kedua, tadi mengenai perbedaan kanon. Ini sebenarnya sudah kami angkat sebelumnya. Bentar ya. Tadi ada yang menyinggung tentang Rasman Utsmani. Benarkah pada waktu perbedaan yang dibakar itu adalah karena masalah qiraat? Coba kita bandingkan di sini. Ini saya kutip dari buku Profesor Munim Siri, Rekonstruksi Islam Historis. Kita baca di sini, menarik, halaman 52. Namun ada aspek dari narasi tersebut yang tidak koheren, yakni bahwa huruf Arab Quran pada masa itu belum disertai tanda baca. Qiraat, cara baca, akan ada kalau ada harakat. Oke. Bahkan huruf Arab belum diberi titik. Bayangkan, untuk membedakan bentuk huruf yang sama seperti ba, ta, za, jim, ha, dan ka. Perbedaan baca huruf tersebut ditentukan oleh titik. Tanpa titik maka bisa dibaca sama. Nah, Imadi, seorang ulama Islam bertanya, bagaimana mungkin Utsman bertujuan menyatukan bacaan jika aksara Arab belum diberi diakritik? Umpama nih, bahasa Arab itu kan huruf mati kan? Kita contoh dalam bahasa Indonesia aja. SYG bisa diartikan sayang, bisa diartikan samyang. Nah, tergantung cara bacanya kita aja. Lalu kenapa Utsman harus membakar? Jika memang tulisannya sama, cara bacanya beda. Gitu kan? Lalu kita tadi ada yang menyinggung tentang perbedaan kanon. Apakah Al-Quran tidak mengalami perbedaan jumlah surah? Ini sudah saya angkat sebelumnya. Ini perbedaan jumlah kanon Alkitab dan perbedaan jumlah surah Al-Quran. Katolik 73 buku, Protestan 66 buku, Ortodoks 76 buku. Memang banyak. Tapi perlu kita ketahui Alkitab bukan hanya membahas firman Tuhan. Ada sejarah, ada puisi, ada sastra. Apakah ini waktu itu gereja tidak jujur karena ada sampai 60 lebih dari 66? Ya saya katakan malah jujur Kristen loh. Tidak ada pembakaran pada zaman Utsman. Bahkan yang anehnya pada masa pra-Utsmani itu ada perbedaan jumlah Quran. Mushaf Ibnu Mas'ud 111 surah. Mushaf Ubay bin Ka'ab 116 surah. Khawarij yang menolak surah Yusuf dikatakan surah porno. Itu ada bukunya. Saya punya bukunya ini. Rasman Utsmani yang sekarang ini Islam pakai 114 surah. Dan waktu itu kenapa Quran sampai 114 surah? Karena Utsman itu sempat memberi inkuisi kepada orang yang menolak mushafnya. Kita baca di sini. Yakubi berkata, mereka telah mengumpulkan mushaf dari segala penjuru dan mendidihkannya ke dalam campuran air cuka. Nah, yang warna orange yang kita baca sini. Hanya mushaf Ibnu Mas'ud saja yang masih tetap terjaga karena dia menolak untuk menyerahkannya kepada Abdullah bin Amir. Karena penolakan ini, Utsman menghadirkannya ke Madinah. Ibnu Mas'ud pun hadir ke Madinah ketika Utsman masih berpidato. Ketika mengetahui ada Ibnu Mas'ud berkata, sebentar lagi hewan berkaki 4 yang buruk akan datang. Ini sindiran kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjawab. Lalu Utsman tidak terima akan ini. Dia mengatakan, perintahkanlah agar Ibnu Mas'ud diseret. Akibatnya tulang rusuk. Kita nggak tahu apa ini maksudnya apa. Karena akibatnya tulang rusuk ini apakah encok, patah atau apa kita nggak tahu. Ini dari buku mana? Muhammad Hadi Ma'rifat. Ini. Yang warna hijau ini bukunya. Jadi mushaf sahabat itu memiliki perbedaan seperti kanon Alkitab. Alkitab walaupun berbeda jumlah kanonnya, Kristen tidak pernah membakar sama sekalipun. Pada masa pra-Utsmani, Al-Quran 111, 116 surah. Mana ini? Ini Khawarij 113 surah karena mengatakan surah Yusuf itu adalah kitab porno.
Nah, ya udah kalau gitu kenapa memperdebatkan tentang masalah perbedaan jumlah kanon? Bahkan kritik teks Alkitab dan Al-Qur'an itu ada juga perbedaannya. Ini sudah membahas kritik teks ya, padahal kita membahas Trinitas dan Tauhid. Ya aneh juga. Bentar. Ini dalam buku Muhammad Hadi Marifat yang dikatakan tadi, kasus penambahan ayat seperti ini banyak sekali ditemui dalam Mushaf Ibnu Mas'ud yang tujuannya menjelaskan pengertian ayat. Tentunya penambahan-penambahan yang dilakukan munculnya banyak pertanyaan, diantaranya adalah masalah ta'rif, penyimpangan Al-Quran. Namun kebanyakan riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud tidak bisa dipastikan, bahkan besar kemungkinan adanya politisasi, pemalsuan, dan perbedaan yang dialamatkan kepada Ibnu Mas'ud. Jadi kawan-kawan, jangan dulu sempat menyinggung tentang masalah perbedaan jumlah kanon, karena pada masa kalian ada melebihi sampai 114 surah. Bahkan yang saya pertanyakan tadi, kenapa surah Ubay bin Ka'ab itu ada 116, duanya kemana gitu. Gitu aja sih. Bang David, silakan tambahkan, Bang. Ya, sebenarnya sih ini sudah di luar tema ya, berbicara tentang kanon. Kalau berbicara tentang kanon, pernah saya baca bahwa yaitu tadi yang dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Danias, itu sudah sangat jelas. Dan itu pun juga pernah saya baca di dalam web Depak Kemenak. Ya. Di sini justru banyak mazhab-mazhab. Ya, yang pertama nih Al-Madani Al-Awal. Ini jumlahnya 6.214. Al-Dani Al-Akhir itu 6.214. Terus Al-Maki 6.220. Al-Asysami 6.226. Al-Kufi 6.236. Terus Al-Basri 6.205. Al-Himsi itu jumlahnya 6.232. Nah, ini berapa yang kalian pegang sebenarnya? Karena ini pernah saya lihat, yaitu di salah satu referensi dari Syekh, yaitu Syekh Al-Nawawi Al-Bantani mengatakan sesungguhnya jumlah Quran itu adalah 6.666. Nah, ini yang benar yang mana jumlahnya? Karena berdasarkan dari 7 mazhab itu totalnya berbeda-beda. Namun, sedangkan kalau dilihat dari pernyataan dari Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan 6.666. Mana yang benar? Nah, makanya kalau misalnya ranahnya ke kanonisasi, ya cross checking dulu kanonisasi kalian dulu gitu loh. Karena banyak total jumlah yang berbeda-beda. Nah, sedangkan tentang apa yang tadi ya saya klarifikasi tentang pernyataan dari siapa tadi itu yang El siapa itu mengatakan oh saya bersyukur sama, oh ya udah kalau misalnya sama berarti Muhammad Tuhan gitu loh. Karena apa? Karena di dalam keimanan Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah sebagai mandat yang dipercayai untuk sebagai raja, imam, dan nabi, yaitu Mesias. Karena kenapa? Karena di dalam Torah itu sendiri, ya, seperti Harun, itu di dalam Imamat 21, Harun itu dinobatkan sebagai nabi, dia itu diurapi. Terus habis itu Musa itu dinobatkan dan diurapi, yaitu sebagai Allah, yaitu di Keluaran 7. Dan Daud itu sebagai raja, itu di uh, 1 Samuel di situ dikatakan Daud diurapi, itu dinobatkan sebagai raja. Jadi sangatlah jelas bahwa Mesias itu mempunyai 3 jabatan, yaitu sebagai raja, nabi, dan juga beserta dengan imam. Jadi sangatlah jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena di dalam Midrash Ekaraba, yaitu Raja Mesias itu adalah Tuhan. Dan juga di dalam Yeremia itu di 23 ayat 6 itu dikatakan Hashem Shikenu,
atau Tuhan adalah keadilan kita atau kebenaran kita. Jadi sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juga berdasarkan korelasi dengan pernyataan dari di Injil, yaitu yang ayat yang saya tunjukkan tadi itu sangat jelas, dan juga dari jawaban yang Yesus katakan bahwa anak manusia akan duduk di sebelah yang Maha Kuasa itu adalah sebagai imam atau imam agung, imam besar agung atau Kohanim Kodes. Nah, dan itu pun secara eksplisit pernyataan dan dipandang oleh Imam Kayafas itu merujuk kepada Ulangan 33 dan juga Mazmur 89. Jadi harus jelas gitu. Nah, kalau mengatakan oh sama, ya, berarti pertanyaannya Muhammad itu Tuhan enggak? Kalau di kami Tuhan. Gitu. Ya, kalau misalnya kalian nggak berani mengatakan oh berarti Muhammad itu bukan Tuhan, berarti ya nggak sama. Kok kalian kok terlalu pede mengatakan oh saya bersyukur saya sama dari mana? Udah itu aja lah. Gue boleh tambahin dikit nggak? Waktu 4 menit lagi, silakan. Boleh tambahin nggak? Ya. Bang Ade. Nah, ini terkait pertama King James Version itu yang disebut itu artinya terjemahan ya Mas. Yang disebut version itu artinya terjemahan, jadi bukan original teksnya banyak versi. Terjemahannya yang banyak versi. Jangankan itu Pak, Batak pun kami punya ada 2, Batak Toba, Batak Mindanao, Batak Mindanao ya. Ada 4 kalau nggak salah jenis bahasa itu versi juga itu. Jadi kami itu punya ratusan ribu versi terjemahan. Tapi kalau misalnya varian teks dalam aslinya nggak ada. Adanya manuskripnya berjibun banyak ribuan. Cuman varian teksnya nggak ada. Kami nggak punya seperti kalian. Kalau kalian kan bahasa aslinya kan, yang banyak versi kan banyak bahasa aslinya. Kalau kami enggak, yang banyak itu terjemahnya, itu satu. Yang kedua, saya juga mau koreksi tadi yang Bapak bilang seakan-akan Mushaf itu ditulis dari zaman Abu Bakar selesai di zaman Utsman bin Affan. Itu salah. Di zaman Abu Bakar itu pengumpulan suhufam, lembaran itu bukan berarti ada kertas ya, cuman kayak misalnya dari kulit binatang, dari pelepah pisang, itu kan mereka tulisnya dari situ medianya. Ada yang dari hafalan itu yang dikumpulkan dari rumah Hafsah. Kumpulan di sini waktu itu ada gara-gara perang Riddah. Ada ribuan pasukan, gua nggak tahu tuh banyak versi ya, mati. Nah, dikhawatirkan Quran itu nanti habis, nggak terjaga, dikumpulin. Waktu itu dikumpulin itu timnya yang ngetuain itu tetap si Sabit nih. Gue lupa nih. Kalau nggak salah Sabit ya, Zaid bin Zabit itu. Nah, yang kedua di zaman yang ketiga Utsman bin Affan, nah itu penuliskan dalam satu mushaf. Semuanya itu ditulis dalam satu mushaf, disalin. Jadi itu beda latar belakang, beda fasenya, beda waktunya, beda khilafah. Jadi jangan bilang itu berurutan. Kebetulan saya baca, ada bukunya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang masalah tadi Deuterokanonika, mungkin yang tentang masalah yang berbeda itu Deuterokanonika itu kaitannya sama kitab sejarah Pak. Memang ada, kalau di dalam Katolik mereka menyebutnya Deuterokanonika. Kalau di dalam Ortodoks itu nyebutnya Anaginos Komena. Tapi kalau di dalam Protestan mungkin disebutnya apokrif. Tapi sekarang mereka mereka baca juga kok di kitabnya Tobit itu apa. Baca hanya sebagai ini doang. Sebagai tahu sejarah aja, titik. That's it. Bukan berarti kita masukkan itu dalam kanon utama. Perbedaannya cuma itu doang. Jadi kalau secara jumlah kitab di perjanjian baru bagaimana? Sama. Soalnya itu sudah clear di tahun 397 di Kartago itu sudah ditetapkan Pak. Kami punya sidang notulensinya pun kami punya hasilnya. Kami masih memegang itu. Kalau mau, saya bisa kasihnya. Bahasa apa kalau mau? Bahasa Latin,
Yunani ada. Itu juga bisa dicek, bisa di tracking sebenarnya sendiri. Kira-kira seperti itu sih tambahan dari aku mungkin. Waktu selesai 15 menit 9 Berapa menit? 59 detik. Jadi udah Ini kayaknya udah mau ngantuk. Aku nambah, kalau masih ada waktu aku mau nambahin sedikit boleh nggak? Sebagai bukti biar nggak ada fitnah. Udah selesai ya? Oh udah, sorry. Ya, udah 15 menit 13